Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Fandi Kaimas, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, batch 3, rombel 4A tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 210001252022. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD Impres Ugar, Kabupaten Fakfak, pada kelas 4 dengan materi keberagaman sebagai sunatullah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semua sehat ya? Sehat. Baik. Sebelum kita lanjut ke pelajaran seperti biasa. Siapa di sini yang ikut kelas? Ya, silakan maju. Ikut kelas, pimpin doa sebelum belajar. Oke. Hari ini siapa yang terhad? Semua hari? Iya. Enggak semua hari ini? Iya. Semua berapa orang? 16 orang. Jadi sebelum kita belajar, seperti biasa untuk menambah semangat belajar, kita bernyanyi lagu apa? Saya. Jadi berdiri sebelum lari bernyanyi. Bangga Pancasila, akurat pendukung patriot proklamasi. Kita akan membawakan materi terkait keragaman. Keragaman sebagai sunatullah. Ada yang tahu keragaman? Tahu. Dalam kelas ini ada keragaman. Keragaman itu baik keragaman suku, adat, budaya, dan agama. Ada suku lain di sini kan tidak? Siapa dari mana? Bapak mana? Buto. Berarti dari Buto, Sulawesi Tenggara. Dari mana? Bapak Sera, berarti dari Maluku. Yang lain Papua, dong? Itu berarti bagian dari keragaman suku dan suku, budaya dan agama. Jadi keragaman itu banyak. Keragaman agama. Agama ada berapa? Kalau beragam agama berarti ada berapa agama? Di Indonesia awalnya 5 agama. Awalnya 5 agama. Sekarang sudah ditambah 1 lagi. 6. Apa yang pertama? Islam. Kedua? Ketiga? Katolik. Terus? Keempat? Hindu. Kelima? Buddha. Nah, yang keenam? Konghucu. Jadi itu keragaman dalam agama.
Jadi semakin banyak agama berarti kita dituntut untuk saling menghargai. Halo. Hai. Perhatian. Perhatian. Jadi kembali lagi, kalau sudah banyak agama berarti kita dituntut untuk saling apa? Menghargai. Toh? Menghargai agama yang lain. Tapi alhamdulillah kita di sini semuanya beragama Islam. Kalau di sekolah yang lain ada agama yang lain juga. Tapi harus saling menghargai. Nah, contoh di sekolah sini ada ibu guru yang beragama apa? Kristen. Nah, guru orang harus saling menghargai. Nah, menghargai supaya terciptanya toleransi antara umat beragama. Biasanya kalau tidak ada toleransi, kena dengan kerusuhan. Nah, itu ketika tidak ada toleransi. Bahaya ketika. Harus saling menghargai. Baik. Oke. Setelah itu kita lihat poin-poin. Oke, nah. Perhatikan di depan ya. Perhatikan. Nah, ada yang bisa baca? Ini jelas toh? Nah, keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunatullah. Berarti sunatullah itu berarti tidak bisa dipisahkan. Toh? Tidak bisa dipisahkan. Mau sampai dunia kiamat pun tetap ada keragaman. Toh? Di akhirat juga ada beragam. Toh? Ada beragam orang yang buat dosa. Nah, terus Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, perhatikan depan, agama, budaya dan lain-lain. Nah, salah satunya suku, ada dari suku mana? Jawa. Terus Cina. Terus itu etnis. Kalau Cina itu etnis. Apa? Itu etnis. Itu kalau India berarti sudah berbicara terkait dengan negara. Nah, apa tadi? Buton. Terus Serang. Terus Ambon. Kalau Sorong dari Ambat itu masih dalam suku Papua. Oh? Nah, Bugis itu berarti di bagian Sulawesi. Nah, Jawa. Terus Kalimantan. Banyak suku toh? Nah, kalau agama yang tadi apa? Islam. Ada enam. Budaya juga begitu. Budaya macam-macam budaya toh? Nah, tarian di Papua beda dengan tarian di Maluku. Terus beda lagi Maluku dengan Sulawesi. Berarti itu ragam budaya. Oke. Terus yang berikut. Coba, siapa yang bisa baca? Julia, coba baca yang keras. Julia. Yang ketiga, tujuan Subhanahu wa ta'ala menciptakan supaya manusia saling. Nah, jadi tujuan keragaman yaitu untuk saling mengenal. Kalau tidak ada keragaman, mana kau tahu agama Islam, mana kau tahu agama Kristen, Katolik, toh, baik suku. Toh, kalau tidak ada toh, kalau semua sama, berarti tidak ada keragaman. Terus kita mau kenal bagaimana yang lain, toh? Contoh kalau di suku-suku berarti ada kita kenal suku Buton, Serang, apalagi Timur, toh, nah, berarti banyak toh. Nah, itu bagian dari suku. Terus selanjutnya, nah, oke. Islam adalah agama rahmatan lil alam. Apa? Rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Nah, berarti
keragaman itu merupakan salah satu kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Oke, selanjutnya ajaran kebaikan agama Islam sendiri ada banyak sekali. Salah satunya yaitu tolong menolong. Perhatikan di gambar. Tolong menolong. Jadi kalau ada teman yang beragama lain, ketika dia ada jatuh, berarti wajib apa? Tolong. Walaupun dia beragama lain atau dia suku lain. Harus saling menghargai. Oke, berikut. Toleransi antar agama. Setiap agama mengajarkan toleransi. Nah, tadi itu sudah dikatakan dari awal, toh? Harus ada toleransi. Sehingga tidak ada yang namanya kacau-kacau. Toh? Pernah dengar kerusuhan Ambon? Pernah, toh? Itu lantaran apa? Agama. Tidak ada toleransi antar umat beragama. Jadi dampaknya kerusuhan. Hai. Halo. Perhatikan. Oh, itu salah satu bentuk dari tidak adanya toleransi. Kalau tidak ada toleransi, bahaya. Oh? Ya. Oke, berikut. Nah, toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan bukan dalam hal akidah. Maksudnya kalau kemasyarakatan tadi. Oh? Nah, kalau di kampung sini kita semua agama Islam. Kalau di kota lain lagi, dok, bisa jadi tetangga beragama lain, dok. Nah, jadi harus saling menghargai. Oke. Berikut, toleransi artinya sifat atau sikap apa? Toleran. Toleran memiliki arti bersifat atau bersikap, memegang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada teman yang berpendapat, toh, berarti kita harus apa? Contoh kalau macam Jaitun ada sampaikan dia punya pendapat, terus pendapat itu Maldini tidak setuju, berarti Maldini tidak bisa mendengar. Biarkan dia dulu berpendapat. Terus contoh, contoh sikap toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan agama. Ada berapa orang yang digambar ini? Enam ini mewakili apa saja? Agama apa? Konghucu. Jadi tidak mengganggu umat lain ketika mereka beribadah. Jadi kalau umat agama yang lain, umat agama yang lain kalau lagi beribadah, berarti itu tidak boleh apa? Mengganggu. Sebaliknya, seandainya kalau umat Islam ada sholat, terus ada yang ganggu, marah kan tidak? Sudah toh? Sudah. Jadi ketika umat lain sedang melaksanakan ibadah, baik di rumah maupun di tempat ibadah, toh? Kalau di Islam apa tempat ibadah? Masjid. Berarti tidak boleh agama lain mengganggu. Begitu pula Islam sebaliknya, toh? Tidak boleh mengganggu agama lain ketika mereka beribadah di tempat ibadah mereka. Kalau sudah mengganggu berarti terjadi intoleransi. Toh? Yang toleransi ada tambahannya intoleransi. Intoleransi berarti kacau. Toh? Seperti yang pernah terjadi. Itu pernah dengar toh? Sudah. Kejam kan tidak? Kejam. Jadi itu yang kita harus saling menghargai.
sepanjang ada teman yang agama lain. Mau saya pegang kasih buka. Tidak boleh. Tidak boleh. Orang masuk Islam atau masuk agama lain itu masing-masing punya agama. Jadi kita tetap berdiri di agama kita. Kalau ada yang masuk berarti dia mendapat hidayah. Jadi dia masuk ke Islam. Kalau orang masuk Islam disebut apa tadi? Apa? Mual. Oke. Berikut, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apa? Ini begini tidak boleh. Oke, berikut. Saya ketikkan gambar di sana. Berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Kalau kita di sini seiman, berarti kita harus saling menghargai sesama agama. Terus ada lagi yang sudah sama agama, ada beda ras atau beda suku. Berarti yaitu sudah beda lagi dengan India, sudah beda lagi dengan Anti, sudah beda lagi dengan Brahman, sudah beda lagi dengan Maldini. Walaupun agama, berarti perbedaannya di budaya dan suku. Jadi harus saling menghargai. Kalau tidak saling menghargai, terus selanjutnya senantiasa membantu. Senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan, meskipun berbeda agama. Oke, selanjutnya bekerja sama atau bergotong royong apabila tetangga akan merayakan hari raya. Ini yang biasa berburu alami. Kalau kalian di sini hari raya Lebaran, tapi karena semua mayoritas Muslim atau Islam, berarti kan tidak ada poin ketiga tadi. Di sini poin ketiga berarti di kampung anak-anak belum rasa toh. Kalau Pak Guru sudah rasa, karena tetangga Pak Guru ada yang beragama Kristen. Kalau ketika Pak Guru hari raya Lebaran toh, itu orang biasa datang bantu apa? Orang kelapa buat apa? Ketupat. Terus mixer apa? Mixer kue. Buat kue. Teman, ini Pak Guru dong ada apa? Besok dong hari raya, besok Lebaran. Ada roti bang. Begitu kalau biasanya juga dong nakal. Biasa Pak Guru juga bang. Satu orang yang belum bikin apa kah? Kalau biasa kalau umat Kristen itu apa? Pohon apa? Bukan. Itu tindakan kita saling menghargai. Kalau di sini kan tidak ada, toh? Kalau ini tidak semua mayoritas Muslim. Tidak ada yang merasakan. Tapi kalau yang poin ketiga, Pak Guru sudah rasakan. Enak punya teman yang beragama lain. Tapi dia saling menghargai. Ketika Pak Guru puasa, dia tidak makan, tidak minum di depan. Kalau di sini tidak ada, toh? Semua sama. Oke, berikut. Selesai. Selanjutnya, Pak Guru akan berikan kalian nomor video. Menonton tadi? Mau. Nonton video ini, setelah nonton video, Pak Guru harap dengan video ini kalian fokus untuk menonton sambil menyimak apa isi dari video ini. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar PAI kelas 4 bab 3. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Keragaman sebagai sunatullah. Mari kita perhatikan gambar-gambar ini. Pada gambar ini terlihat ada dua orang yang saling menghargai. Kemudian pada gambar yang ini menunjukkan sikap damai dalam keragaman. Perhatikan kembali gambar-gambar berikut ini. Pada gambar-gambar ini menunjukkan keragaman manusia. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata, misalnya postur tubuh, bahasa, karakter, dan agamanya. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita, seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas yang unik, pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Kemudian untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Demikian materi subbab yang pertama. Sampai jumpa di subbab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat dong? Sudah. Kalau sudah lihat, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ada kan tidak? Mungkin ada yang mau tanya, Guru, keragaman itu apa? Contoh salah satu dalam kelas itu merupakan keragaman. Ada dari tadi Guru sebut apa? Dari Serang, dari Buton, dari mana? Logo itu provinsi apa? Maluku, terus Buton lagi. Kalau sama teh, masih di Papua. Kalau Bapak dari Sampai, itu masuk wilayah Papua. Berarti ada keragaman ke tidak? Ada dong. Kalau agama, ada beragama lain di sini? Ada. Kecuali ketika dalam lingkup sekolah berarti ada ibu siapa? Merah. Ada ibu Nela. Itu dari keragaman. Berarti ada juga yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Siap ya? Perhatian. Siap, tenang. Perhatian. Siap, tenang. Tenang. Jangan cerita sendiri-sendiri. Oke? Siap ya? Siap. Nah, kalau si paham terkait dengan agama,
bagikan tugas kelompok. Oke? Siap? Siap. Masing-masing atur kelompok. Ayo. Ayo, kelompok. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Silakan dipilih agama apa yang ingin kalian kerja. Yang satu pilih agama. Kelompok 2, Katolik. Kelompok 3, Kristen. Oke. Silakan dikerjakan. Presentasikan. Jadi ketika selesai, dengar, ketika selesai masing-masing kelompok perwakilan 3 orang untuk maju ke depan. Ketua kelompok masing-masing harus maju 3 orang, Ini jawab. Kalau kelompok 3 bacakan hasil kerja kelompoknya, berarti kelompok 1 dan 2 wajib untuk mendengar. Kalian kalau ada yang mau menanggapi silakan. Kalau tidak, berarti kita lanjut lagi ke kelompok yang berikut. Kasih. Mana yang baca? Oke, siap. Suara kencang ya? Kami kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kami. Kristen, kitab suci, Injil, Alkitab, tempat ibadah gereja, hari raya Natal dan Paskah, membuka agama pendeta, biarawan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya 1, 2, mana? Bersedia? Kelompok 1, oke. Kelompok 1 maju. Ayo, kelompok 1. Ayo. Siap, suara kencang. Baca juga kencang. Oke. Baik. Kami
suci, Al-Quran, tempat ibadah, masjid, hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, pemuka agama, kiai, ulama, ustaz, habib. Oke, tepuk tangan buat dan yang tanggapi dong. Kelompok 3 dan 2 cara tanggapi. Tidak. Oke, kelompok terakhir. Oke, kelompok terakhir, kelompok 2. Oke. Perhatian. Perhatian. Berarti sudah siap, tenang, perhatikan teman untuk membacakan hasil kerja kelompok. Oke. Nah, dimana ke depan? Ya. Oke. Silakan. Kami kelompok 2 akan membaca hasil kelompok kami. Kitab suci, Injil, Alkitab, tempat ibadah gereja, hari raya Natal dan Paskah, pemuka agama Roma, Paus, uskup, biarawan, biarawati. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke, tepuk tangan. Berarti dengan kerja kelompok kalian sudah tahu masing-masing agama dengan tempat apa? Tempat apa utama? Tempat ibadah. Setelah tempat ibadah kitab suci. Setelah kitab suci, sekarang Pak Guru mau kasih tugas masing-masing untuk memasangkan tempat ibadah dan pemuka agamanya siapa? Kartu pas. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan. Ingat ya, dipasangkan ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, hanya 5 saja. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini tidak ada, berarti karyawan. Oke, apa lagi yang sudah? Nah, oke, sudah. Nah, Inaya sudah. Oke. Iya, sudah. Dia lagi. Apa lagi? Di kelompok 1. Sudah. Sudah. Nah, sudah. Sudah? Sudah. Ah, dulu. Terakhir. Oke. Oke, selesai kerja toh? Paham? Sampai di sini paham atau tidak? Paham. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Guru kasih waktu.
Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada juga. Nah, berarti kalau tidak ada, tandanya apa? Kita kemudian kita itu terkait apa? Keragaman sebagai sunatullah. Sunatullah berarti sesuatu yang tidak bisa ada sampai apa? Dunia ini apa? Dengan saling menghargai antar umat beragama berarti kita menjaga kedamaian. Tidak ada rusuh-rusuh, tidak ada saling apa? Hujat-menghujat antar agama satu dengan yang lain, toh. Terus teman suku lain dengan teman yang suku lain, toh. Jadi tetap untuk saling menjaga, saling mengenal, menghargai dan apa? Menolong, saling menolong. Ya deh? Paham sampai sini sih paham? Jadi setelah ini besok belajar harus tetap disemangati, tetap harus belajar. Ketika hadapi ulang. Besok siap ya? Siap. Tepuk semangat. Oke, setelah tepuk semangat satu kali lagi, tepuk semangat. Setelah tepuk semangat, kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Sebelum pulang, apa? Oke, ke kelas. Silakan maju duduk pimpin. Ya, ayo duduk.